Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara membuat soal ujian online menggunakan Google Form, tapi soalnya berupa soal esai dan nanti akan dikoreksi otomatis juga. Yang pertama adalah membuka browser terlebih dahulu. Misalkan Google Chrome kita buka. Berikutnya kita misalnya di sini ada menu, kita klik Drive. Nah, kita diarahkan untuk login terlebih dahulu. Kita pilih akun yang akan digunakan, masukkan password, lalu klik berikutnya. Kemudian di pojok sini ada menu baru, diklik baru. Di bawah di sini ada Google Formulir. Kita pilih formulir kosong. Nah, di sini ada judul, kita ketik misalkan ulangan harian online. Misalkan kita mapelnya diberi nama di sini KKPI. Kemudian untuk mengcopy paste ini ke sini bisa juga kita klik ini, arahkan ke sini. Nah, nanti otomatis tercopy paste. Kemudian deskripsi formulir, misalnya saya membuat deskripsi ini ya. Diberi mata pelajaran, kemudian hari dan tanggal, waktu pelaksanaan, dan juga mungkin tata tertib yang lainnya. Ini untuk deskripsi. Kemudian untuk berikutnya, untuk mengubah tema dan sebagainya sudah pernah saya bahas di video tutorial yang berikutnya di channel ini. Silakan bisa ditonton. Kemudian di sini ada tambahkan bagian untuk menambahkan bagian. Jadi supaya terpisah, di sini deskripsi soalnya sudah muncul di awal, nanti di next baru kita ke bagian identitas siswa misalkan. Nah, lalu di sini diberi pertanyaan, misalkan yang pertama adalah nama lengkap. Nah, kemudian di sini ada jawaban singkat, ya, udah benar. Kemudian jangan lupa wajib diisi supaya anak tidak melewatkan pengisian ini. Kemudian di sini ada tambahkan pertanyaan lagi. Kita beri yang berikutnya misalkan kelas. Kelas kita beri menu drop down. Lalu di sini misalkan 10A, kemudian misalnya 10B, yang berikutnya 10C. Jika sudah, kita jangan lupa klik wajib diisi. Ya, kemudian misalnya kan kita beri tambahkan pertanyaan lagi, diberi kita isi NIS misalnya ya. NIS, lalu di sini ada jawaban singkat. Nah, kemudian di sini hanya berisi angka. Kita juga bisa berisi deskripsi di sini ya. NIS misalkan dalam kurung nomor induk siswa. Ya, seperti ini. Dan di sini hanya berisi angka, adalah angka, dan di sini kalau misalkan anak mengisikan bukan angka nanti muncul teks kesalahan. Jadi misalkan hanya diisi dengan angka. Seperti itu ya. Jangan lupa wajib diisi. Pada video sebelumnya saya juga sudah membagikan bagaimana cara membuat token, bagaimana cara membuat password yang berbeda antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Ya, sekarang kita lanjut saja ke fokus ke membuat soalnya. Kita tambahkan bagian yang baru. Tadi ya, menu ini. Kemudian di sini kita beri nama soal. Misalkan di sini deskripsinya adalah seperti ini. Nah, kita beri peringatan tanpa tanda baca titik atau koma, supaya nanti jawabannya hanya teks saja. Kalau sudah, kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, misalkan saya sudah menyiapkan di sini ada soal ini misalkan. Ya, kita pilih yang ini.
kita buka Sniping Tool. Sniping Tool itu adalah aplikasi bawaan dari Windows, jadi di semua Windows itu ada. Caranya kita klik Start, kita klik atau ketik snip ya, short snip, nanti muncul Sniping Tool. Kita klik. Nah, di sini ada pilih menu New. Kita arahkan ke soal yang akan kita copy. Kita blok seperti ini. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Misalkan kita simpan di local disk F. Misalnya diberi nama 1, lalu diklik save. Lalu kemudian untuk berikutnya kita ambil soal yang lain, misalkan tentang ini ya. Kita copy dulu, new, lalu di blok, kemudian save. Kita beri nama tadi satu saja ya, sekarang kita beri nama 2, lalu kita klik save. Untuk soal yang 1, di sini ada menu untuk memasukkan gambar. Di sini ada pilihan, kita klik saja, lalu diklik cari. Nah, soal 1 yang ini tadi ya. Kalau sudah dipilih, diklik open atau di double klik, sama saja. Nanti gambar tersebut akan diupload dan masuk ke pertanyaan 1. Nah, untuk melanjutkan ke pertanyaan 2, kita klik plus. Pertanyaan 2, misalkan kita pilih gambar dulu, atau mungkin bisa beri pertanyaan dulu. Nama konektor di bawah ini adalah titik-titik. Nah, kita masukkan gambar. Kita cari yang ini ya tadi, double klik. Nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Kita klik wajib diisi. Nah, sekarang kita ke pengaturan kunci jawaban. Kalau kita klik di sini tidak ada menu kunci jawaban, maka ada yang harus diatur terlebih dahulu, yaitu di menu pengaturan atau setelan. Ya, lalu di sini ada umum dulu. Kita batasi tanggapan, jadi supaya nanti siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali. Ya, kemudian di sini ada presentasi. Acak urutan pertanyaan supaya nanti soalnya teracak antara siswa yang satu dengan yang lain, nanti soalnya berbeda-beda. Mulai dari nomor 1 dulu, ada yang dari nomor 2 dulu, atau dari nomor 5 dulu, dan sebagainya. Kemudian pesan konfirmasi ini akan muncul jika anak sudah mengirimkan jawaban. Nanti mau munculnya apa? Misalkan kita beri ucapan terima kasih. Terima kasih. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian ini presentasi sudah, tinggal kuis. Nah, ini yang fitur wajib diaktifkan, yaitu jadikan ini sebagai kuis. Kita aktifkan. Rilis nilai jika misalkan kita ingin merilis nilai segera. Ya, kemudian nanti kita bisa klik nanti kalau misalkan tidak akan diaktifkan rilis nilainya. Lalu di sini ada pertanyaan tak jawab. Jika misalkan ini jelas dijawab semua karena wajib diisi. Jawaban benar dan nilai poinnya jika mau dimunculkan. Kita misalkan munculkan ya. Misalkan segera setelah pengiriman. Di setting umum, karena tadi kita ngeklik ini, di sini ada aktifkan koleksi email, maka di umum otomatis ini yang tadinya tidak terchecklist ini terchecklist. Kita bisa checklist uncheck ya, secara manual. Kita kembali ke kuis. Nah, ini tetap seperti ini, tapi di sini sudah tidak bisa. Ya, ini opsi ya. Bisa nilainya muncul setelah pengiriman. Kalau kita coba ya, kita klik. Biasanya kalau saya tidak muncul seperti pilihan ganda. Atau nanti saja ya. Sekarang kalau misalkan kita gunakan ini. Kita klik simpan terlebih dahulu. Ya, sekarang kalau sudah tersimpan pengaturannya, baru kita beri kunci jawaban. Nah, kita lihat di sini sudah ada menu kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban. Nah, lalu di atas ini ada poin. Kita beri poin 50. Ini karena soalnya saya hanya contohkan 2 supaya cepat ya. Saya beri poin setiap soal 50 poin. Supaya dikali 2 nanti 100. Kalau sudah, kita beri tambahkan ini jangan lupa, ini bukan opsian ya. Kita klik selesai dulu.
pilihan gandanya kita ganti jadi jawaban singkat. Nah, tadi kunci jawabannya 50 poin. Sudah, lalu jawaban yang benarnya kita klik di sini. Oke, jawaban yang benar yang pertama misalkan prosesor, hurufnya kecil semuanya. Yang kedua misalnya prosesor tapi huruf depannya kapital. Yang ketiga misalkan hurufnya kapital. Prosesor kecil, besar kecil, kapital. Nah, ini kemungkinan siswa jika menjawab mungkin ada yang hurufnya kecil semua, ada yang besar kecil, ada yang besar semua. Jadi kita tulis semuanya karena di sini case sensitif, jadi besar kecilnya huruf itu akan berpengaruh. Jadi ditulis kemungkinan jawaban yang benar. Berikutnya ini selesai. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Nama konektor di bawah ini adalah, nah, kita ganti dulu di sini pilihan gandanya menjadi jawaban singkat. Lalu kita klik kunci jawaban. Lalu di sini poinnya diganti 50. Lalu kita tambahkan jawaban yang benar. Misalkan kita beri nama HDMI. Ini jawaban yang benarnya, huruf besar semuanya. Kemudian berikutnya HDMI kecil semua atau HDMI besar kecil. Ya, kita maklumi misalkan mungkin anak salah ngetik ya besar kecilnya. Jadi kita anggap benar semuanya jika menjawab salah satu dari ini. Kalau sudah, klik selesai. Ya, ini sudah selesai cara membuat soalnya. Sekarang kita akan lihat jika siswa mengerjakan. Untuk mengeceknya, terlebih dahulu kita klik ini, perhatiin jauh. Nah, di sini anak nanti ketika mau membuka ini akan muncul seperti ini ya. Klik berikutnya. Nanti di sini ada NIS, misalkan NIS dulu, misalkan 1 2 3 4. Kelas misalkan 10B. Nama lengkap misalkan, ya, nama lengkap sudah. Kita klik berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, nama hardware di atas adalah, misalkan saya kasih nama huruf besar semua. Nah, kemudian nama konektor di bawah ini adalah misalkan HDMI. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, klik kirim. Nah, nanti di sini ada muncul lihat skor. Kita klik lihat skor. Wah, ternyata benar semua, 100 semuanya. Ya. Kita bisa cek di sini. Soal yang pertama dapat nilai 50, soal yang kedua dapat nilai 50. Ya, seperti itu ya. Kalau guru, kita cek di sini sudah muncul respon, sudah ada satu tanggapan. Di sini jawabannya 100. Kita cek di sini untuk melihat di Excel-nya. Nah, di sini kita klik buat. Nanti akan muncul spreadsheet-nya. Di sini ada timestamp jam 8.40 tanggal 6 bulan Oktober tahun 2020. Kemudian skornya adalah 100 dari 100, nama lengkapnya Arif dari kelas 10B, NIS-nya 1 2 3 4, jawaban pertama, jawaban yang kedua. Ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk mengirimkan jawaban ini berarti kita jangan sampai lupa menggunakan menu kirim ini. Kemudian klik yang link ini. Ini ada perpendek URL. Ada cara untuk memperpendek URL juga saya sudah pernah tutorialkan di video tutorial yang lain di channel ini. Nah, kalau tidak diperpendek menggunakan perpendek URL seperti bit.ly, SID atau yang lainnya, bisa juga langsung disalin lalu dikirimkan ke WhatsApp atau Telegram ya. Tinggal di copy paste di grup kelas siswa atau ke grup Telegram siswa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.